Nah, pada secara kunci, kenapa kita mempertahankan sapi putih? Satu, yang cocok di iklim Indonesia ya sapi putih. Kenapa? Tropis, putih, kan dia istilahnya cocok adaptasi nih. Kalau sudah cocok, otomatis urusan reproduksi perkawinan nggak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, hari Sabtu ya, kita teman-teman media dari tim APSI memang silaturahmi ke Nganjuk. Memang pengen melihat sapi, informasinya ada sapi besar putih, sapi PO ya. Jadi ini kita teman-teman pengen tahu sapi PO ini kenapa kok bisa melihara sapi PO ini, alasannya seperti apa? Atau keunggulan-keunggulan yang bisa dibandingkan dengan sapi yang lain. Ya, selamat datang pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perlu kita kenalkan, di sini adalah markas itu tempat berkumpulnya komunitas Brahman Bredes, yaitu komunitas penggemar sapi putih. Jadi secara singkat, kenapa kita ada markas itu dalam rangka satu untuk melestarikan sapi putih atau sapi PO. Jadi ini salah satu tempat untuk melestarikan sapi PO, disentralkan di markas. Betul ada 3 titik. Kalau di Nganjuk di sini, di Jombang juga ada, di Kediri juga ada. Jadi kita ada semacam komunitas penggemar sapi putih. Ini perlu diketahui. Kenapa harus ada? Ya, memang kalau nggak kita melestarikan terus siapa? Itu bro ceritanya. Terus kenapa kita harus sapi putih? Memang ada alasan. Satu, ada keunggulan sapi putih mungkin dari pihak peternak yang belum sempat tahu atau memang sempat tenggelam setelah adanya sapi merah, Limousin, Simmental, Brangus dan lain-lain itu. Jadi satu keunggulan sapi putih adalah intake pakan. Jadi sapi putih itu fakta pakan lebih ngirit, dalam pengertian semua pakan bisa masuk dan tidak mempengaruhi pertumbuhan. Fleksibel Pak ya? Fleksibel jadinya, ya. Jadi misalnya kalau sapi merah itu pakannya harus sesuai dengan standar yang diberikan, tapi kalau sapi putih ini apa adanya bisa hidup dan bisa beranak. Itu termasuk kelebihan pakan. Terus kedua, lihat dari reproduksinya, beranaknya, sapi putih lebih produktif karena apa? Itu sesuai dengan iklim di Indonesia. Yang ketiga, daya tahan penyakit terutama ekto dan endoparasit lebih tahan. Ini berdasarkan teori dan praktek di lapangan. Dan alhamdulillah kita sudah membuktikan. Kalau dulu sapi PO prestasi itu maksimal
7 kuintal itu sudah dianggap luar biasa. Tapi ini nanti alhamdulillah kita sudah mencapai bobot 1 ton lebih. Apa ya? Itu mengenai segi produksi. Mungkin dari yang lain marketing bisa dilanjutkan. Untuk Pak Herman, ketertarikannya itu kenapa Pak Herman? Kalau Pak Herman dari segi penggemar sendiri, dari penghobi dan peternak sapi sendiri, itu apa yang diundukan dari sapi PO sendiri? Menurut saya sapi PO ini kan lebih seni. Jadi gelambirnya depan, telinganya, terus punuknya, dan belakangan kan banyak yang sampai dinaiki seperti kuda tunggangan dan bisa untuk gerobak. Kalau yang sapi merah terus terang sampai saat ini saya belum pernah lihat untuk buat narik gerobak apa. Jadi menurut saya seninya lebih tinggi. Dan kelebihannya juga ini kan sapi asli Indonesia. Jadi perlu kita cintai dan lestarikan sapi produk Indonesia sendiri yang dari sejak dulu ada. Kita nggak boleh tinggalkan sapi-sapi produk Indonesia ini, soalnya ini warisan buat kita. Dan menurut saya sangat menarik, seninya tinggi itu. Kedepannya ini kan masih skala penggemukan. Ada wacana untuk breeding nggak Pak? Ada Pak rencana. Insya Allah ada ya? Ya, saya sudah ada ancer-ancer ambil indukan yang kelas-kelas bagus. Jadi ya supaya hasil breedingnya bisa maksimal, mungkin dibantu Pak Dokter ini. Oke, siap. Kan nanti lagi siap. bisa dipantau Pak Dokter ya. Ya. Nah, ini Pak, untuk marketnya sendiri itu bagaimana Pak? Menurut saya juga bagus, nggak kalah. Buktinya kemarin terus terang si Bejo ada penawaran 115. Dari siapa Pak? Nah, dari Bapak ya. Ya, memang Terus ada yang di atas itu, tapi saya belum kasih. Saya kalau nggak 150 up, nggak belum saya lepas. Masalahnya sapi ini kan seninya juga tinggi menurut saya. Bahkan, sorry, Presiden Jokowi pun kan biasanya kurbannya pakai sapi putih ini. Ya betul. Memang ya dari apa ya, memang presiden kita sendiri memang dimanapun berada itu kalau ada sapi putih seperti di Gresik dan lain sebagainya itu memang banyak pesan sapi putih karena beliau memang orang Jawa ya. Jadi mungkin membudayakan lokal Jawa. Ini si Bejo ini prestasinya kemarin bagaimana Pak? Kemarin di Grabak Magelang juara 2 kontes nasional untuk jenis sapi putih, dan itu selisihnya hanya 7 kilo dengan yang juara pertama. Wow, ekstrim ya ini. Cuma memang saat itu sayang, Bejo saat itu stres Ya. Jadi selama dibawa ke sana itu boleh dibilang nggak mau makan, makanya itu ngedropnya sampai 30 kilo lebih. Mungkin kendala jarak juga Pak ya, karena dari Nganjuk Ya. ke Magelang itu juga mungkin mempengaruhi Pak ya. Ya. 8 jam perjalanan. Ini juga apa Pak ya, yang saya dengar informasi juga harga perdatanya udah mulai apa ya, agak merangkak ini untuk Iya, sapi PO ini ya. Saya cari kalau yang benar-benar bagus 17,5 sudah sulit sekarang. Yang bagus. Iya. Ibarat orang cari LC sama cari sapi pedet dengan harga 15 PO itu lebih mudah cari LC Pak ya. Ini guyon-guyon lor ya. Sulit cari sapi PO yang benar-benar bagus terus harganya sekarang udah merangkak itu. Saya soalnya terus terang ya minatnya sampai Jawa Tengah, khususnya daerah Jogja, Kebumen, sampai Banyuwangi. Itu harganya udah paling enggak sekitar 20-an. Tadi saya nutup terus terang ada yang 21. 21 juta. Iya. Umur berapa bulan? Masih 40 hari tapi dengan janji dia rawat sampai 6 bulan. 6 bulan berarti Pas sampai 21 Hampir juta. lepas HP. 21 saya tadi. Baru pagi ini tutup. Jadi ya bisa kita lihat bagaimana harga perdatannya udah mulai merangkak karena cari sapi putih memang sekarang di Indonesia itu langka. Makanya harga penjualan untuk Idul Adha sapi yang 1 ton up itu
75 juta nggak dapat, 80 juta sulit, 90 juta mungkin juga sulit ya. Karena kemarin ini juga saya tawar sebenarnya dengan harga 115 tapi belum dikasih sama Pak Herman. Ya, semoga tahun depan ini rezeki saya dan mungkin teman-teman yang lainnya. Soalnya menurut mereka juga Pak, sapi putih ini karkasnya katanya bagus, merah. Jadi kalau tukang bakso, ya, saya dengar-dengar loh ya, itu biasanya sapi putih suka sekali. Soalnya dagingnya apa mungkin ya kekenyalannya itu nggak bisa ditandingkan, apalagi sama dengan sapi import yang makanannya mungkin lain lah makanannya. Jadi kalau ini kan buat bakso itu kan benar-benar kumpul. Dan harganya juga sekarang makin bagus memang harganya. Nggak kalah sama sapi merah lah. Wah, sapi merah kita cari 1 ton di harga 70 mungkin banyak Pak ya. Iya. Tapi kalau sapi putih harga 80 belum ada. Iya. Belum dilepas Mas. Bukan nggak ada, belum dilepas. Nah, jadi teman-teman, untuk Om John, Mas Budi, Mas Lutfi, Mas Hendra, Mas Syahril, Mas Anto, Mas Irfan, Mas Gandhi, ada pertanyaan bisa saling mengisi ya. Jadi apa? Sharing. Apa dari Mas Gandhi? Ini Pak, Lebih tinggi dari sapi merah. Soalnya dengan postur tubuhnya itu menarik lah. Dan kelebihannya juga sekarang kan banyak yang ditunggangi. Buat cikar ya bisa. Nah itu kan juga otomatis melestarikan sapi-sapi asli Indonesia. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Mas Oki? Mungkin untuk Mbah Bejo ini nanti kita bisa mengetahui untuk saat ini ya Pak. Nanti apakah nanti akan menjadi sapi terbesar saat ini khusus sapi PO atau sapi putih ini, karena nanti rencananya kita juga akan bersama-sama menyaksikan bobot terbaru ya Mas. Iya. Untuk sapi PO ini. Mungkin untuk dari saya seperti itu Mas. Ya, ada pertanyaan sudah lengkap semua sama Sultan tadi. Oke, untuk teman yang lain ada? Sudah. Mas Om John? Sudah. Satu lagi Mas. Ya. Dari Mas Hendra ya, Hendra MKM ya. Untuk sapi PO ini perawatan pakannya gimana? Comborannya? Kalau saya kira untuk comboran ya seperti sapi-sapi biasalah. Pada umumnya sistem pengemukan kita pakai bekatul juga, selain konsentrat pakai bekatul, polar, ini kebetulan ada kulit dele juga, kangkung kering, secara prinsip sama, cuma kelebihannya dia itu untuk ADG pertumbuhan itu realitas, kita bicara realitas. Karena apa? Populasi sapi PO, maksud populasi itu jumlah. Khususnya di Nganjuk seputaran tidak lebih dari 3%. Karena kita praktisi, jadi cari sapi putih juga sulit karena memang populasi. Padahal tadi sudah kita sebutkan ada beberapa kelebihan, diantaranya calving interval beranak. Jadi jarak beranak perlu diketahui oleh dulur-dulur wong arit atau wong tani peternak. Jadi jarak beranak lebih pendek. Rata-rata itu berdasarkan pengalaman. Kita kan juga kebetulan praktisi IB juga kesuan. Kalau sapi putih itu rata-rata 1-2 kali mesti jadi. Untuk proses perkawinannya. Perkawinan. Kalau 1-2 kali Pak ya. Jadi pada kondisi pakan tidak seperti tadi apa adanya. Mungkin kalau dulur-dulur bisa pakan kayak gini, ya 1 kali rata-rata bisa jadi. Kalau untuk sapi yang limusin dan simetal? Kalau sapi merah ini berdasarkan pengalaman rata-rata memang SOP dari kita ditarget 1,2, tapi itu mustahil. Pelajarannya anak kuliah. Realitas di lapangan itu 4 kali. Karena ada beberapa 7 kali ya Pak ya. Kalau 7 kali itu biasa. Tapi kita pakai standar harus 4. Karena apa? Kesalahan 1 di petugas kawin suntiknya, kedua bibitnya, ketiga peternaknya, keempat
sapinya sendiri bermasalah. Itu diantara kenapa bisa kawin 1-2 kali itu penyebabnya. Tuh, makanya kita mulai bangkit dan alhamdulillah ada mitra untuk mengembangkan sapi PO. Untuk di wilayah sekitar Kediri ini untuk setronya lebih mudah Pak ya? Kalau setro saya kira lebih mudah, nggak ada masalah. Itu. Dan kebetulan ini ada program itu sebetulnya pengambilan setro kan minimal 20% harus diisi putih. Tapi ini realitas di lapangan nggak ada yang berani nyuntik sapi putih karena belum tahu yang saya sebutkan tadi, jarak beranak. Jadi kalau sapi merah itu rata-rata per 5 tahun bisa beranak 2 ekor pedet. Tapi kalau sapi putih bisa 3 pedet. Itulah bedanya. Wah, makin tertarik Kalau lagi saya. diukur dalam arti uang, mungkin dari mitra bisa menghitung. Cuma ini ada kepentingan instan. Pengennya petani kan lahir begitu gendut, laku 10 juta. Tapi posisi interval kelahiran 5 tahun dapat 2 pedet, katakan 20 juta. Tapi kalau katakan sapi PO, harga pedet 8 juta lah, kali 3 berapa? Kan ada selisih. Nah ini yang perlu diketahui saudara-saudara atau dulur-dulur. Untuk saat ini pengambilan setronya dari BPIB atau? Pengambilan setro dari dinas ngambilnya di provinsi di BPIB. Nah ini Pak, misalkan dari teman-teman Kediri dan Nganjuk ini kepengen minta IP untuk sapi putih, nomor yang bisa dihubungi berapa Pak? Nomor Sebetulnya Pak dokter lah. Selain saya sebetulnya setiap petugas itu bisa. Ada. Dan dinas sudah menyiapkan. Jadi tergantung petugas inseminator masing-masing. Nanti kalau memang kesulitan kita bisa bantu. Makanya ada masalah. Makanya dari itu biar di lingkungan sini misalkan membutuhkan sapi IDPO bisa menghubungi nomornya, nomor kontak person, nomor HP Pak. Oh ya, 081 335 726 889 atas nama Dokter Hewan Agus Sandoko SPT. Untuk teman-teman yang lain ada yang masih kurang dari pertanyaan ini? Cukup Mas. Cukup. Om John, Mas Budi. Oke, terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Herman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa ini ya menginspirasi teman-teman peternak penggemukan breeding sapi PO biar sapi PO ini tidak langka di Indonesia. Ya. Salam guyup rukun APPSI Jaya.